Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya Amang Inang pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu dalam naungan kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita, mari kita disapa oleh renungan harian yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 7. Saya akan membacakan firman-Nya. Mari kita ikuti. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita sudah melalui 1 tahun lebih masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan kita akan kembali beribadah di tengah-tengah keluarga kita, yaitu masa lockdown. Saudaraku yang dikasihi, dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini, apakah yang dapat kita katakan? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah berdoa ucap syukur. Apa yang kita maksudkan dengan doa ucapan syukur? Mazmur 138 ini digolongkan ke dalam doa ucapan syukur. Hal ini dapat kita pahami dari ayat 1 Mazmur 138 ini,
dari Daud, aku hendak bermazmur dengan segenap hati di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Dari dua ucapan syukur Daud ini kita melihat keyakinan dan ketetapan hati Daud. Daud yakin pertolongan Tuhan dalam masa lalunya. Daud mengatakan, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku, engkau bahkan kekuatan dalam jiwaku. Daud dengan yakin mengatakan bahwa di masa lalu Allah telah menjawab seruannya. Allah telah menambahkan kekuatan bagi jiwanya untuk menghadapi permasalahan hidupnya, sehingga dia dapat bersyukur seperti kita dalam kehidupan ini. Daud juga yakin akan masa depannya. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Daud yakin masa seperti Allah telah menolong dirinya, Allah juga telah menolong dia dari musuh-musuhnya. Allah akan menyelesaikannya baginya. Dari apa yang dikatakan oleh Daud ini, kita dapat mengatakan bahwa keyakinan pertolongan Tuhan di masa lalu membangkitkan harapan dan keyakinan kita untuk menghadapi masa depan kita. Ada Allah yang menolong. Ada Allah yang menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak bekerja sendirian dan dengan kekuatan kita sendiri. Di dalam perjuangan hidup kita menghadapi persoalan hidup ini, tangan kasih setia Allah tetap ada menyelesaikan permasalahan bagi kita. Allah memberi hikmat. Allah memberi pengertian. Allah membuka cakrawala kita untuk melihat potensi diri kita dan potensi yang ada di sekitar kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Memberikan ketenangan, memberikan ketetapan hati, memberikan kesabaran, memberikan ketekunan dalam menghadapi persoalan atau permasalahan kita. Kita harus memperjuangkan hidup kita. Walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita telah merasakan pertolongan Tuhan hingga saat ini, di mana kita dapat melalui, yaitu COVID-19. Kita dapat hingga saat ini merasakan kasih uluran Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah menguatkan iman kita. Kita tetap bertahan, melanjutkan hidup kita, tetap mendapat semangat yang baru, supaya imun kita mampu menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, walaupun menghadapi COVID-19 ini, walaupun kita stay at home, baik itu beribadah di rumah kita. Ini semua pasti kita berkata adalah pertolongan Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan hingga saat ini. Dengan keyakinan ini, kita jalani hari-hari kita ini. Dengan keyakinan Allah menyelesaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menyapa kami bahwa Engkaulah pertolongan kami, yang menuntun segala hidup kami, yang memberi ketenangan dalam hidup kami. Kiranya berkati kami Tuhan, walaupun kami pada saat ini masih menjalani pandemi COVID-19, yang kami yakin dan percaya Tuhan menjadi ketenangan hati kami. Tuhan yang menjadi pelindung kami. Tuhan yang memberikan kesehatan dan imun yang kuat bagi kehidupan kami. Supaya kami bisa melangkah melakukan aktivitas kami dimanapun kami bekerja.
yang isolasi mandiri, yang isolasi di rumah sakit. Kiranya tangan penyertaan Tuhan yang menjamah mereka, yang menyembuhkan jemaat-Mu. Biarkan kami merasakan berkat dalam kehidupan kami dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkati juga setiap persoalan, permasalahan, tuntun kami Tuhan, di dalam melalui semua persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Tuntun kami, berkati kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.